Teman-teman Kim dan Vinity, saya Anastasia Retno Pujiastuti, edukator PRH Indonesia yang suka bercerita, datang kembali dengan cerita rakyat dari Sumatera Utara. Kisahnya tentang Putri Bunga Melur. Bagaimana ceritanya? Begini. Dulu kala hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua tapi mereka tidak punya anak. Mereka berdoa setiap hari. Mereka berdoa kepada dewa-dewa. Dewa-dewa, mohon agar kami mendapatkan seorang anak. Nah, sang perempuan suatu hari pergi ke sungai. Waktu di sungai dia lihat, cantik sekali bunga ini. Wah, bunga melur, memang cantik. Andai saja aku punya anak secantik bunga melur. Nah, waktu dia pulang, malamnya si perempuan ini bermimpi ketemu seorang kakek-kakek. Dan kakek itu menyampaikan, "Ibu yang baik, aku akan mengabulkan permohonanmu. Sebentar lagi engkau akan punya seorang anak secantik bunga melur. Beri dia nama Bunga Melur. Dan pelihara dia dengan baik, karena suatu hari dia akan menjadi istri seorang raja yang bijaksana." Besokannya, tiba-tiba di depan rumah mereka sudah ada seorang anak cantik. Nah, tapi anehnya besarnya hanya sebesar bunga melur. Akhirnya si ibu itu bilang sama bapak, Pak, mimpiku jadi kenyataan. Kita memiliki anak secantik bunga melur. Mari kita rawat dia. Akhirnya si bunga melur dipelihara oleh ayah ibunya sampai dia menjadi anak yang dewasa. Tapi besarnya masih sebesar bunga melur. Dan suatu hari bunga melur jatuh sakit, teman-teman. Ayah dan ibunya bingung bagaimana ini cara mengobatinya. Bagaimana kalau dia sampai tiada, bagaimana? Tapi si ibu ingat, Bapak, kita tidak boleh putus asa. Karena aku ingat di mimpi itu, bunga melur akan menjadi istri seorang raja. Pasti dia tidak akan mati. Kalau gitu, kita harus membuat dia tetap sehat. Tapi di desa ini tidak ada tabib. Kalau gitu, mari kita seberangkan bunga melur ke negeri seberang. Betul Bu. Kita relakan bunga melur mendapatkan pengobatan di negeri seberang. Dengan apa ya? Kalau kita pergi ke negeri seberang, tentunya kita tidak punya uang. Lebih baik bunga melur saja. Lalu mereka mencari akal di tepi sungai bagaimana caranya supaya bunga melur bisa ke seberang, negeri seberang. Tiba-tiba datanglah angin dan jatuhlah jantung pisang. Ya, jantung pisang. Lalu akhirnya sang bapak punya akal. Aku ada akal, Ibu. Mari kita belah jantung pisang ini dan kita letakkan bunga melur di atas jantung pisang dan kita larungkan ke sungai. Mudah-mudahan sampai ke laut dan tiba di negeri seberang dengan selamat. Iya Ibu, Ayah, aku akan jaga diri untuk bisa mendapat pengobatan di negeri seberang. Itu kata si bunga melur. Akhirnya dibelahlah jantung pisang itu oleh sang bapak dan masuklah putri bunga melur berlayar mengarungi sungai dan menyeberangi lautan sampai ke negeri seberang.
Tapi sebelum sampai ke negeri seberang, Bunga Melur melewati perkebunan bunga-bunga yang cantik. Ada bunga bakung. Dan waktu melewati bunga bakung, Putri Bunga Melur sangat kagum. Wow, kalau aku berwarna keputihan, kalau bunga ini, bunga bakung warnanya indah sekali berwarna merah. Karena kagumnya, maka jantung pisangnya diarahkan ke bunga bakung. Dan tiba-tiba dari bunga bakung itu muncullah seorang perempuan sekecil badannya. Langsung melompat. Hap! Putri Bunga Bakung ternyata masuk ke dalam perahu jantung pisangnya si Putri Bunga Melur. Dan dengan kasarnya dia bilang, "Hai Putri, siapa kamu? Aku ikut padamu, tapi jangan sekali-kali engkau melangkahi kata-kataku. Jangan sekali-kali engkau tidak mengikuti kata-kataku." Wah, siapa ya? Baru kenal sudah melarang-larang, baru kenal sudah berkuasa. Tapi karena Putri Bunga Melur ada putri yang baik hati dan dia sangat sekali ingin punya teman, Putri Bunga Melur bilang begini, "Baiklah, aku Putri Bunga Melur, aku akan mengikuti kata-katamu. Siapakah kamu?" "Aku Tatung. Tatung Putri Bunga Bakung." Begitu katanya. Akhirnya mereka berlayar dengan jantung pisang sampai ke negeri seberang. Di negeri seberang, di pelabuhan, karena Putri Bunga Melur sangat cantik hatinya, perahunya bersinar-sinar. Perahu jantung pisangnya, cahayanya sudah tertangkap di pelabuhan dari kejauhan. Para tentara yang menjaga pelabuhan melihat cahaya yang indah itu dan cepat berlari menuju kerajaan menghadap raja. "Paduka Raja, Paduka Raja, ada sinar cemerlang di pelabuhan. Kami tidak tahu apakah, dari manakah, dan apakah asal dari cahaya itu." Wah, teman-teman, ternyata sang raja malam sebelumnya itu bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Kok mimpinya sama ya? Bertemu seorang kakek dengan ibunya Putri Bunga Melur. Tapi mimpinya yang kali ini di hadapan raja, kakek itu bilang, "Raja yang baik, nanti suatu hari engkau akan kedatangan cahaya di pelabuhan. Terimalah cahaya itu dengan baik, karena anakmu, si pangeran yang kecil mungil sebesar jempol, akan mendapatkan putri yang bercahaya." Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Oh, teman-teman, jadi raja itu juga punya seorang anak. Anaknya juga kecil, sebesar jempol. Dan
Raja sudah lama menyimpan rahasia itu. Maka pada waktu para panglimanya bilang di pelabuhan ada cahaya, wah dia senang sekali. Ayo antar aku ke pelabuhan, kata si raja. Lalu si raja di pinggir pelabuhan melihat, wah cahayanya indah sekali. Dan setelah mendekat, si cahaya itu nampaklah dua orang putri yang kecil-kecil menghadap raja. Raja, kami datang untuk menjadi hambamu. Terimalah kami apa adanya. Wah, raja langsung bilang, tidak, kalian bukan hamba. Siapakah dari antara kalian yang putri yang sungguhan? Katanya gitu. Wah, Tatung langsung maju. Saya putri sungguhan, dialah dayang saya. Dia menunjuk Putri Bunga Melur sebagai dayang. Ya ampun, jahat sekali. Lalu karena raja tidak tahu, raja percaya saja. Oh baik, mari silakan kalian berdua. Kamu Putri Bunga Bakung dan dayang Putri Bunga Melur, mereka sudah kasih tahu namanya ya. Datanglah ke kerajaanku. Engkau bukan hamba, engkau adalah tamu kami. Wah, Putri Bunga Bakung dengan bangganya dan sombongnya, dia pede sekali, sangat percaya diri karena sudah diterima dengan baik oleh raja. Di sana di istana mengintiplah pangeran yang sebesar ibu jari. Lalu pangeran menyampaikan kepada raja, Raja, saya menghadap. Ada apa raja memanggil hamba? Katanya si pangeran. Hah pangeran, engkau sudah akan menemukan jodohmu. Lihatlah ini, Putri Bunga Bakung akan menjadi jodohmu. Dia sepantar denganmu. Engkau sebesar jempol dan dia sebesar kelingking. Hamba mohon maaf, tapi hamba harus mengenal dahulu calon istri hamba. Tidak usah, ini sudah sesuai dengan mimpiku, katanya raja. Tapi kemudian pangeran mengusulkan, bagaimana raja kalau kita pergi berlayar? Nah, dalam perjalanan itu pasti saya akan bisa mengetahui sifat-sifat dari calon istri saya. Oh baik kalau gitu. Panglima siapkan kapal besar untuk membawa aku, anakku, dan tamu ini. Tapi si Tatung Bunga Bakung jahat sekali teman-teman. Dia bilang begini, aku tidak mau sekapal dengan dayang. Biarlah dia diberikan perahu kecil saja. Wah, sombong sekali. Akhirnya raja, pangeran, dan Putri Bunga Bakung ada di kapal yang besar dan megah, tapi Putri Bunga Bakung diberikan perahu kecil, perahu yang dia naiki, perahu jantung pisang. Jadi perahu jantung pisang mengikuti dari belakang perjalanan kapal besarnya si Putri Bunga Bakung dan raja dan pangeran. Saat mereka melewati sebuah hutan, semua binatang yang dari hutan itu berdiri di pinggir sungai berjajar dan mereka menyambut raja. Dan mereka bicara pada raja, Raja yang baik, tolong buang saja putri yang di dalam kapalmu. Yang menjadi jodoh anakmu adalah putri yang di dalam jantung pisang. Semuanya bicara demikian sepanjang hutan itu. Maka raja dan pangeran saat mendengar itu mulai curiga. Kenapa hewan-hewan bicara seperti ini? Ada apa sebenarnya? Akhirnya kapal besar dan perahu jantung pisang itu mendarat sedikit ke hutan. Dan di sana di hadapan binatang-binatang yang tadi bicara, raja menyampaikan pertanyaan kepada Tatung Putri Bunga Bakung.
sebenarnya siapakah kamu? Tatung diam saja. Lalu sang pangeran bilang, "Raja, selama berada di darat kemarin, putri yang Tatung ini memasak, tapi semua masakannya tidak berasa enak. Sedangkan putri bunga melur selalu tersenyum dan setiap masakannya terasa enak." Lalu putri bunga bakung bilang, "Ya, aku memang memasak tidak enak. Aku memang tidak suka putri bunga melur." Akhirnya ketahuanlah yang mana putri yang bersifat baik dan mana putri yang bersifat tidak baik. Dan raja kemudian menyampaikan, "Kalau gitu, turunkan putri bunga bakung di hutan ini dan biarkan putri bunga melur masuk ke dalam kapal kita dan kembali ke istana." Wah, akhirnya mereka dikenal siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dan akhirnya binatang-binatang bersorak-sorai karena putri bunga melur sudah mendapatkan jodohnya, yaitu pangeran yang baik hati, pangeran yang peka dan mengetahui mana putri yang baik hati. Nah, teman-teman, tadi ceritanya sangat menyentuh hati loh untuk saya. Karena apa? Ternyata Paras yang cantik bukan pertama-tama, tetapi yang paling pertama-tama kalau orang bijaksana akan mengenal sifat-sifat yang baik. Dan itu adalah kecantikan yang sejati. Orang yang peka melihat kekayaan seseorang adalah seseorang yang bijaksana, seperti si pangeran. Baiklah kalau gitu, kita mau jadi orang yang bijaksana, membuat hal yang besar menjadi baik dan membuat hal yang kecil menjadi baik. Melihat mana yang baik dan mana yang benar, dan membuang yang salah-salah. Sampai jumpa.